Baik, selamat datang kembali di Torce. Kali ini bersama dengan saya Tutor Sampang akan menjelaskan mengenai salah satu faktor dalam trade design yaitu wire loading. Oke, wire loading ini akan sangat diperlukan di dalam trade design. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Oke, sebelumnya apa itu wire loading? Banyak sekali definisi daripada wire loading, tetapi yang paling pasti adalah wire loading itu adalah di sini. Jadi ketika kita misalnya punya satu wire itu adalah seperti pembatas gitu ya di dalam tray, lalu wire loading ini adalah volume liquid yang ada di tertahan karena wire ini seperti itu. Oke, guna wire ini apa? Jadi sebenarnya ketika kita sedikit kembali ke termodinamika gitu ya. Jadi wire ini gunanya wire loading ini jadi seperti ini. Jadi kita liquid itu ketika ada bubble yang datang dari bawah. Nah, kontak antara bubble gitu ya, dengan liquid itu akan menyebabkan fraksi berat daripada campuran ini akan turun ke bawah. Jadi semakin lama waktu kontaknya, maka fraksi berat itu akan semakin banyak yang ke bawah, sedangkan fraksi ringan akan semakin banyak ke atas. Nah, inilah yang akan menyebabkan nanti top produk itu berisi daripada fraksi ringan, sedangkan yang bottom produk akan berisi daripada fraksi bawah. Mendesain daripada wire ini itu sebenarnya banyak juga rumusnya, tetapi kali ini kita akan coba daripada rumus dasar terlebih dahulu, itu daripada Francis Wire Equation, di mana HOW atau tinggi daripada outlet wire, jadi OW itu outlet wire ya, tinggi daripada outlet wire itu adalah 1,43 dikali dengan epsilon LOP, itu adalah fraksi liquid volume daripada outlet wire, dikali dengan QL adalah volumetric liquid flow rate, dibagi dengan LW, overflow length of outlet wire, dipangkatkan 2, dibagi dengan gravitasi, dipangkatkan 1/3. Oke, kemudian kapan kita menggunakan wire loading? Jadi kita menggunakan wire loading itu ketika kita ingin meningkatkan atau mengurangi liquid hold up, ya. Nah, dengan semakin tingginya liquid hold up, maka liquid hold up ini akan menyebabkan liquid yang ada di atas tray itu akan semakin banyak. Nah, semakin banyak liquid hold up-nya, maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan higher purity di top product. Tetapi liquid hold up yang terlalu banyak itu akan menyebabkan beberapa faktor lagi seperti misalnya whipping, gitu ya, whipping atau dumping bahkan juga bisa terjadi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang harus dihindari ketika kita mendesain sebuah tray, whipping dan dumping. Lalu juga pressure drop-nya akan semakin tinggi karena kontak yang semakin besar, maka tekanan vapor, tekanan uap dari bawah ke atas itu akan terus berkurang, sehingga nanti di tray paling atas jangan-jangan sudah tidak punya tekanan lagi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu wire loading ini juga bisa digunakan untuk meminimize pressure drop dengan cara semakin turun daripada tinggi wire-nya, gitu ya. Jadi wire loading ini sangat penting. Oke, kemudian bagaimana mendesain daripada wire loading yang sangat baik, yang bisa mengakomodasi daripada tray design kita, maka kita harus melihat faktor-faktor daripada wire loading ini seperti whipping, dumping, coning, entrainment yang terlalu banyak, atau bahkan bisa priming dan juga flooding, gitu ya. Jadi dengan mensatisfy daripada semua faktor ini, maka wire loading akan menjadi lebih baik. Atau misalnya ada beberapa faktor yang saling bertabrakan, seperti itu, maka kita harus ada desain-desain strategi lain, seperti misalnya di dalam tray kita buat dua pass gitu ya, karena biasanya kita punya satu pass seperti ini. Jadi dengan misalnya kita mendapatkannya jadi 2 pass, nah, ini akan meningkatkan efisiensi daripada tray itu sendiri. Oke, kita langsung ke salah satu program yang sudah kita ketahui, yaitu HiSys.
Di sini kita bisa melihat contoh daripada wire loading. Oke, di sini ada sebuah proses seperti itu ya. Oke, kita di sini kita lihat bahwa kita mau memisahkan benzen dengan klorobenzen seperti itu ya. Memisahkan kedua zat ini. Nah, kemudian daripada distilasi yang sudah converge ini, gitu ya, kita lihat bahwa purity daripada masing-masing produk adalah di top produk sudah 99,6% benzen dan di bawahnya sudah klorobenzennya sudah 99,6%, sudah cukup murni. Oke, sekarang kita akan coba melakukan tray design. Itu. Oke, di tray design ini kita coba add new gitu ya untuk 17 tray. Oke, jadi dari tray 1 sampai tray 17 kita lihat bahwa HiSys langsung menghitung default. Jadi untuk tray spacing-nya adalah sekitar 0,6 meter atau 2 feet, sedangkan diameternya adalah 2,3 meter atau 2,4 meter atau sama dengan 7,4 feet. Tetapi di sini lihat bahwa masih ada calculated with error. Oke, kita lihat hydraulic plots-nya. Oke, kita lihat di sini masih merah dan kuning ya. Ini sangat jelek sekali. Nah, kita lihat bahwa operating point-nya itu sudah di atas maximum entrainment. Garis biru ini adalah maximum entrainment ya. Nah, ini artinya sudah terlalu besar, terlalu pendek seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini yang kuning ini kita lihat bahwa sudah mendekati entrainment ya. Jadi dia kuning itu karena sudah sangat dekat dengan entrainment. Bahkan di tray 1 dan tray 2 dia sudah melewati entrainment. Baik. Sekarang kita coba kita naikkan diameter, kita naikkan diameternya dulu ya. Misalnya kita punya 7,8 feet dan kita naikkan jadi 8 feet. Oke. Setelah 8 feet kita lihat sudah yang atas tadi merah sudah kuning, ini sudah beberapa sudah biru tapi bawahnya masih kuning. Oke, kita coba naikkan lagi jadi 8,2 feet. Oke. 8,2 feet. Oke, tinggal satu tray lagi yang masih belum biru, kita coba 8,3 feet. Oke, tray 1 sudah biru. Tapi tray yang 8 sampai tray 17 itu masih kuning. Kita lihat coba ya. Stage 10 kita cek ternyata dia bilang exit velocity of tray 10 is greater than 96%, artinya terjadi jet flooding ya. Nah, oleh itu dia langsung memberi rekomendasi meningkatkan tray spacing or down cover clearance. Oke. Kita coba naikkan tray spacing-nya bisa menjadi 2,2 feet. Oke, 2,2 feet dan belum ada perubahan signifikan. Kita ganti ke 2,5 feet. Maaf. 2,5 feet maksud saya. Feet. Dan sudah langsung biru semua ya. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa dengan wire loading yang sudah kita tentukan, maka tray spacing-nya dan diameternya sudah kita lihat bahwa sudah mencukupi minimum wire load dan sudah di bawah maksimum wire load. Baik, sampai sini saja daripada sesi kita pada hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi yang berikutnya.